Hai, saya Ingrid Tay. Selamat datang di Katolisitas. Mari kita bahas sekilas perjalanan hidup Santa Faustina yang dikenal sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Santa Faustina lahir dan dibaptis dengan nama Helena Kowalska tanggal 25 Agustus 1905 di Głogowicz di barat laut Łódź, Polandia. Di usia 7 tahun, ia sudah mendengar suara Tuhan Yesus yang memanggilnya untuk menempuh jalan hidup yang lebih sempurna. Karena itu, di usia 17 tahun, ia meminta izin kepada orang tuanya untuk masuk biara, namun mereka melarangnya. Karena keluarganya miskin, Helena bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Alexandroula dan pernah juga bekerja di sebuah toko di Łódź. Sekali peristiwa, Helena mengikuti pesta dansa di alun-alun bersama salah seorang saudarinya. Sementara semua orang menikmati acara tersebut, tidak demikian dengan Helena. Saat itu ia melihat Tuhan Yesus di sisinya nampak kesakitan. Tubuhnya luka-luka dan pakaiannya dilucuti. Tuhan Yesus berkata, "Berapa lama lagi aku harus menunggumu?" Dan seketika itu juga, Helena tidak mendengar lagi suara musik dan tidak lagi melihat orang-orang yang ada di sana. Ia segera menyelinap keluar dan berjalan ke Katedral Santo Stanislaus Kostka. Ia rebah di depan Sakramen Maha Kudus. Ia mendengar suara Yesus yang menyuruhnya ke Warsawa untuk masuk biara. Helena pulang ke rumah dan langsung berkemas. Ia bercerita sedikit kepada saudarinya tentang apa yang terjadi di jiwanya dan memintanya untuk mengatakan selamat tinggal kepada orang tuanya. Selanjutnya, tanpa membawa barang apapun selain pakaian yang dikenakannya, Helena sampai di Warsawa. Atas saran seorang imam, ia tinggal di rumah seorang ibu, sementara ia berusaha masuk biara, namun tidak ada yang menerimanya. Ia akhirnya diterima di biara Kongregasi Suster-Suster Bunda Allah Kerahiman tanggal 1 Agustus 1925 dan memasuki masa postulat. Setelah masa postulat selesai, ia memasuki novisiat di Krakow 30 April 1926. Waktu diterima di kongregasi ini, Helena menerima nama Suster Maria Faustina. Suster Faustina menjalani masa novisiat yang tidak mudah, sebab selain mengalami cobaan secara rohani, ia pun mengalami fisik yang rapuh. Bulan April 1928, Suster Faustina mengikrarkan kaul pertamanya sebagai biarawati. Disaksikan kedua orang tuanya dan 2 tahun kemudian, ia dipindahkan ke biara di Plock selama sekitar 2 tahun. Gambar kerahiman ilahi yang kita kenal sekarang berasal dari penglihatan atau vision yang dialami Suster Faustina pada tanggal 22 Februari 1931 di kamar biaranya di Plock. Di vision itu Tuhan Yesus berpakaian putih, tangan kanannya terangkat untuk memberkati dan tangan kirinya menyentuh jubahnya di bagian dadanya. Terdapat 2 sinar besar yang memancar dari sana, berwarna merah dan pucat. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini dengan tulisan di bawahnya, Yesus, engkau andalanku. Aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Aku menjanjikan juga bahwa sudah sejak di dunia ini ia akan mengalahkan musuh-musuhnya, khususnya pada saat kematian. Aku sendiri akan membelanya bagaikan kemuliaanku sendiri. Aku menghendaki agar gambar itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu itu harus menjadi pesta kerahiman." Setelah mendapat vision yang kini kita kenal sebagai gambar kerahiman ilahi ini, Suster Faustina mengatakannya kepada imam dalam sakramen tobat dalam beberapa kesempatan. Salah satunya kepada Pastor Joseph Andras SJ yang menganjurkannya untuk mempunyai seorang pembimbing rohani. Suster Faustina terus memohon kepada Yesus untuk ini dan baru dikabulkan setelah Suster Faustina pindah ke Vilnius, di mana ia dipertemukan dengan Pastor Michael Sopocko. Sementara itu terjadi pergumulan batin yang hebat dalam diri Suster Faustina terkait dengan perintah Tuhan Yesus untuk melakukan pesan-pesan yang disampaikan kepadanya.
Karena tidak semua orang memahami apa yang sedang terjadi di dalam jiwa Suster Faustina, termasuk Bapak pengakuan, yaitu imam yang kepadanya ia mengaku dosa dalam sakramen tobat, mudir superior dan sesama biarawati di biara. Tidak sedikit yang menghinanya, menganggapnya berhayal dan aneh. Syukurlah ada dua orang imam, yaitu Pastor Andras dan Pastor Sopoko yang mendukungnya. Suatu kali di awal tahun 1933, Tuhan Yesus berkata kepada Suster Faustina, "Serukanlah kerahimanku bagi orang-orang berdosa. Aku merindukan keselamatan mereka. Apabila dengan hati yang remuk redam dan dengan iman yang kuat, engkau mendaras doa ini atas nama seorang berdosa, aku akan memberikan rahmat pertobatan kepadanya." Inilah doanya. "O darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, engkau andalanku." Di tahun yang sama itu, tanggal 1 Mei, Suster Faustina mengikrarkan kaul kekalnya di Lagówniki, sebuah distrik di Kraków. Sekitar 3 minggu berikutnya, ia berangkat ke Vilnius, di mana ia tinggal selama sekitar 3 tahun. Di Vilnius, Tuhan Yesus menjelaskan makna dua sinar yang keluar dari hatinya dalam gambar kerahiman ilahi. Sinar merah dan pucat itu melambangkan darah dan air. Sinar pucat melambangkan air yang menguduskan jiwa-jiwa, sedangkan sinar merah melambangkan darah yang memberi hidup kepada jiwa-jiwa. Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa kerahiman adalah sifat Allah yang paling tinggi. Atas dukungan Pastor Sopoko, gambar kerahiman dapat dibuat oleh seorang pelukis bernama Eugeniusz Kazimierowski, menurut vision yang dilihat oleh Suster Faustina. Gambar tersebut kemudian dipajang selama Triduum Paskah tanggal 26 sampai 28 April 1935 di jendela Ostra Brama, dan perayaan Minggu Kerahiman diadakan seminggu setelah Paskah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menyatakan kepada Suster Faustina bahwa misinya adalah untuk menyiapkan dunia untuk kedatangan Yesus yang terakhir, dan bahwa ia menghendaki agar Suster Faustina memohon kerahiman bagi dirinya sendiri dan bagi dunia. Di akhir Juni 1935, Tuhan Yesus menyatakan keinginannya agar dibentuk suatu kongregasi kerahiman ilahi yang mencakup ordo kontemplatif dan kongregasi kaum awam untuk melakukan karya-karya kerahiman. Tetapi untuk mewujudkan hal ini, artinya Suster Faustina harus meninggalkan biara tersebut. Tak mengherankan permintaan Yesus ini mengakibatkan banyak kesulitan kepada Suster Faustina, sebab tidak banyak orang yang memahaminya, termasuk Bapak Uskup dan muder superiornya. Saat Bapak Uskup Agung Vilnius mengunjungi biara, ia mengatakan agar Suster Faustina meminta tanda eksternal yang lebih jelas kepada Tuhan Yesus tentang hal pendirian kongregasi kerahiman ini. Muder superior pun mengatakan hal yang sama. Dan sementara menantikan tanda itu, Suster Faustina masih tinggal dalam biara yang sama. Dalam ziarah kerahiman ilahi ini akan dikunjungi kota Lutsk, tempat Helena bekerja sebelum masuk biara, alun-alun dan katedral Santo Stanislaus, tempat di mana Helena menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus dan memutuskan untuk masuk biara. Juga akan dikunjungi kota Warsawa, Kraków, Lagówniki, Blok, dan Vilnius, yaitu tempat-tempat biara Santa Faustina. Sampai jumpa di video berikutnya tentang perjalanan hidup Santa Faustina, bagian yang kedua.